tangannya Banjarnegara, Masya Allah. Tetap semangat yang di rumah juga semangat ya belajar hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semuanya. Masih di tema kita yang luar biasa. Tentang kesalahan-kesalahan soal wakaf dan hibah. Waduh, tadi guru-guru kita udah bahas banyak banget ya permasalahan-permasalahan. Memang gak semuanya selalu mulus. Kita undang kembali guru kita Ustadz Hendra, boleh maju ke depan. Ini Masya Allah ahli ekonomi Islam ini Masya Allah. Ustadz Hendra, kita lanjut lagi nih. Di dalam Islam kita lanjut lagi bicara masalah tentang orang yang mau menghibahkan atau mungkin mau mewakafkan seluruh hartanya tanpa sisa untuk Allah gitu ya. Ini Masya Allah. Tanpa memikirkan hak warisnya. Apakah ini boleh? Atau kok memang ada aturan-aturan yang tertentu sebenarnya wakaf itu berapa besar, minimal atau maksimal atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Hendra. Makasih Bang Fadil, Masya Allah luar biasa. Para pemirsa Islam itu indah, luar biasa ya. Nah pertanyaan ini bukanlah hal yang baru. Di masa Rasulullah juga suatu ketika Rasulullah menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas yang pada saat itu lagi sakit. Lalu Sa'ad bin Waqqas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh nggak saya wakafkan atau saya sedekahkan ya semua harta saya ini?" Kata Rasulullah, "Jangan." 2/3 boleh nggak? Jangan. Setengahnya boleh nggak? Saya pengen masuk surga nih, kebelet kira-kira bahasa kita ini. Kau pengen masuk surga, sedekah semuanya. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau sulusuhu katsir. Apa tadi? Sulusuhu katsir. 1/3 itu sudah banyak. Alangkah baiknya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan sejahtera, bahagia dibandingkan meminta-minta. Nah, mulai hari ini ya, paham ya? Maka di undang-undang wakaf kita, hibah dan berbagai macamnya, dibuatlah peraturan yang sama. Jadi wakaf, hadiah, hibah, apapun namanya, maksimal 1/3-nya. Kata, apa dalilnya tadi? Sulusuhu kasir, 1/3 sudah banyak. Jangan sampai nanti anak-anak keturunan kita karena kita sedekahkan atau wakafkan semuanya, lalu mereka meminta-minta. Jangan. Rasulullah dan Allah berpesan kepada kita meninggalkan generasi yang kuat akidahnya, kuat ekonominya, kuat pendidikannya, itu lebih baik dibandingkan generasi yang meminta-minta. Setuju? Alhamdulillah, gitu Bang. Jadi jangan sampai nanti. Banyak juga nih masalahnya Ustadz Hendra ya. Anak-anak ini nggak ngurusin orang tuanya, gitu ya kan. Makanya orang tuanya sampai gemes akhirnya semuanya mau diwakafin. Itu nggak boleh juga berarti. Nggak boleh. Tetap nggak boleh ya. 1/3. 1/3 tetap Ya, maksimalnya. jadi 1/3 dari harta yang kita miliki. Terima kasih banyak Ustadz Hendra, boleh duduk lagi. Masya Allah, kita panggil guru kita yang berikutnya Habib Muhammad Syahab, boleh maju ke depan. Nah nih, tadi sempat dibahas di awal-awal segmen sama Habib ya. Bahwa kita katanya ada wakaf yang boleh dijual atau mungkin hibah yang boleh dijual dari wakaf orang tersebut atau hibah orang tersebut, orang yang sudah meninggal nih. Nah ini pertanyaannya, kalau seandainya uangnya itu kita pakai buat kepentingan sendiri. Nah ini boleh nggak Bib? Atau memang ada ketentuan-ketentuan yang lain? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Baik. Sedikit masalah sedikit warisan. Artinya banyak orang yang zaman sekarang ini jadi ribut. Misalnya ada rumah warisan nih, rumah warisan. Ada yang mau jual, ada yang nggak mau jual. Nah itu salah. Yang tidak mau jual itu zalim. Dia tidak memperhatikan saudaranya yang lain membutuhkan. Jadi misalnya kalau ada warisan, kalau dia tidak mau jual, dia bayarin rumah tersebut supaya bisa dibagikan warisan. Gitu. Jadi jangan, oh ini rumah bapak, ini kenang-kenangan, enggak. Nabi menganjurkan dibagikan, mau itu kenangan atau tidak kenangan. Jadi jangan mencegah yang lainnya tidak dapat waris, seperti itu. Kemudian wakaf. Kita bicara wakaf. Wakaf ini boleh atau tidak dijual? Sudah diwakafkan maksudnya nih pertanyaannya. Sudah diwakafkan boleh atau tidak dijual? Yang diwakafkan begini, bukan dijual. Tapi dialokasikan. Alokasi bahasanya ya? Ya pindah fungsi. Iya, bukan beda fungsi. Tetap misalnya contoh. Diceritakan ini ada tanah masjid. Ini masjid sudah sudah diwakafkan masjid. Kemudian masjid itu mau tidak mau jalan harus dibangun di atas tanah masjid tersebut. Ya. Mau tidak mau tanah harus dibangun. Kalau kita berkeras, oh ini nggak boleh apa segala macam, bingung orang-orang nggak punya jalan. Yang penting buat jalan umum, buat kepentingan umum bukan buat kepentingan pribadi. Nah ketika ini sudah terbangunlah masjid ini, ada jalan yang mau dibangun. Bagaimana?
maka ulama mengatakan diperbolehkan masjid itu dipakai dan dialokasikan. Tapi dengan syarat gantinya minimal sama atau lebih besar atau lebih bagus. Nggak boleh lebih murah. Ya, paham nih? Ini paham gak nih? Ya, artinya ini masjid, jadi dialokasikan itu harus tanahnya itu minimal sama. Ya, minimal sama. Atau lebih besar atau lebih bagus, lebih baik. Tidak boleh malah masjid lebih kecil. Misal contoh, ada masjid yang masjid tersebut bisa ada kegunaan misal buat bertanam, bercocok tanam. Maka ditukar, ini masjid tanahnya nggak bisa bercocok tanam, nggak bisa dimanfaatkan. Boleh dicari tempat lain, ada orang yang mau gantikan, tanah saya saja karena bisa bercocok, artinya bisa ditanam dengan bagus, masjid itu menjadi indah. Maka itu juga diperbolehkan. Jadi memang Masya Allah dilihat maslahat. Kita tidak boleh mengedepankan hawa nafsu. Setiap sesuatu itu dibahas dengan ilmu. Apabila dibahas dengan ilmu tidak jadi suatu perselisihan. Masya Allah. Memang nggak segampang itu ya. Tapi nggak ribet-ribet banget juga. Boleh dijual kemudian duitnya diambil pribadi. Nggak boleh. Buat jalan-jalan ke luar negeri lagi. Nggak boleh. boleh. Digantikan di tempat yang lain. Masya Allah. Makasih banyak Habib. Baik. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Masya Allah. Kita lanjut lagi jamaah. Waktunya curhat lagi dari jamaah yang ada di studio mewakili yang di rumah kepada guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Mana? Oh, dari sebelah sini. Mbak yang di tengah boleh turun ke bawah. Oke. Maaf, kasih jalan Ibu. Maaf. Oke. Silakan perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Noviani dari Majelis Taklim Baitus Salam dari Banjarnegara. Oke, tepuk tangan buat Ibu Eti. Ya, mau curhat apa Ibu? Mohon maaf sebelumnya, ini di luar tema. Oke, nggak apa-apa. Saya mau menanyakan bagaimana menyikapi tetangga kita yang mempunyai hutang kepada kita, padahal itu bilangnya 1 bulan, tapi ternyata sampai 5 tahun dia diam. Ketika kita diamkan, dia semakin diam. Tapi udah ditagih. Sudah ditagih pelan-pelan, nomor semua diblokir. Nomor diblokir. Ketika tanya pun sudah ditanyakan, ya nanti saya ke rumah, kita selesaikan di rumah. Tapi ternyata sama sekali sampai sekarang dia masih aja mohon-mohon gitu. Dia masih gagal. Galakan dia. Iya, nah betul itu. Nah itu bagaimana saya menyikapinya? Ya, Ibu Eti itu kan tetangga Ibu ya? Ya. Nomornya Ibu diblok. Iya. Kan masih tetangga, kan bisa ketemu. Salah, Ustaz Syam. Ini gimana ini? Pakai nomor anakku, coba pelan-pelan, kita nggak pernah namanya yang keras. Bisa didatengin ke rumahnya. Sudah ditanya ini bagaimana, enaknya seperti apa. Tapi nyatanya ya nanti saya ke rumah tak selesaikan. Ya, kenapa diblok? Tetanggaan bisa datang ya yang diblok ini orangnya. Silakan Ustaz Syam, mohon izin dijawab dulu nih. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Enggak sedikit kok orang sukses itu di awal modalnya itu pakai hutang. Tapi biasanya orang sukses itu hutangnya dia niatin buat dibayar. Justru orang yang berhutang dengan niat tidak mau bayar dan lari dari hutang ini tambah melarat. Tidak ada yang selamat itu, pasti tambah miskin, subhanallah. Jadi jangan coba-coba lari dari hutang. Kalau memang tidak bisa bayar, datang minta maaf. Datang minta tambahan waktu. Atau memang tidak bisa bayar, biar Allah yang lihat Anda benar-benar tidak bisa bayar, itu ya ini dengan miskin banget lah. Kalau jadi miskin banget itu dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada juga yang mau miskin banget. Biasanya kelihatan tidak bisa bayar tapi statusnya jalan-jalan. Subhanallah. Oh gitu ya Bu ya. Oh berarti pakai Ibu mobil, di-blok. Ibu tahu statusnya? Makan-makan. Tetangganya. Orang tetangganya gimana Makanya kan tahu. kita tahu gerak-geriknya dia. Makanya Ibu. kok enak temen. Jadi boleh ditolong dia dengan cara mengingatkannya. Insya Kalau Allah. memang dia tidak punya uang, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, boleh ditambahin waktunya. Sudah deh, jatuh temponya kemarin kan 1 bulan saya pindahin deh jadi 10 tahun gitu contoh. Saya kan kata Ibu sudah bertahun-tahun ya Bu ya. Itu kan mengikhlaskan dengan cara terpaksa itu. Masya Allah. Utangnya berapa Bu? Boleh tahu? Ada deh. Lumayan. Lumayan. Banyak, sampai Banyak. 10 juta. Ada. Hah? Ada. Lebih. 10 juta. Mungkin tetangga yang sebelahnya mau bayarin, kita nggak tahu juga. Silakan ditambahin. Silakan Ustadz Maulana. Gini,
kepada orang yang akan memberi utang kepada orang. Ini catatannya. Berilah orang uang untuk pinjaman itu kelebihan dari harta kita. Sehingga tidak mempengaruhi keuangan kita. Jangan uang pokok kita yang kita kasih. Sehingga mempengaruhi hati kita juga. Sehingga kalau dia tidak bayar, ya udahlah, tidak ada masalah aku. Karena tidak mengganggu uang sekolah. Yang bahaya uang sekolah anak, uang tabungan, ya dikasih. Sehingga ketika dia tidak bayar, sakit hati kita. Itu maksud saya. Ketika ada orang memberi pinjaman, ibu dapat pahala 18 kali lipat dibanding sedekah. Tepuk tangan dulu. Itu pahalanya. Dan itu berpahala sudah lebih dari sebulan. Berarti kelebihan ibu akan mendapatkan pahala sedekah setiap hari. Setiap hari. Kalau dia bayar, tertutuplah itu pahalanya. Biar enggak bayar, kau usah bayar ya. Yang penting ditagih. Ditagih. Ya. Yang solusinya gimana Ustadz? Solusi yang terbaik, kalau utang piutang itu harus ada hitam di atas putih, kemudian hadirkan penengah untuk menyelesaikan. Jadi bukan ibu. Tangan dong Bu, Masya Allah. Ya, gitu aja Mbak Eti. Makasih banyak Ibu. Makasih banyak. Satu lagi kita kasih kesempatan yang mau curhat dari sini ada. Oh, boleh Bu maju ke depan Bu. Gantian nih biar lewat juga sekalian Mbak Eti maksudnya. Oke, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh maju lagi Bu? Ibu nggak kelihatan. Kayaknya Iya. takut sama saya deh. Iya, dia dekat sama Enggak saya. lah, ganteng Silakan. kok. Ganteng kok ya. Silakan perkenalkan namanya Ibu siapa? Perkenalkan nama saya Ibu Setio Haryanti dari Majelis Taklim Baitul Salam Banjarnegara, Jawa Tengah. Oh, tepuk tangan buat Ibu Setio. Mau curhat apa Ibu? Curhat dong Ustaz. Boleh dong Ibu. Silakan Ibu. Ini di luar tema boleh Pak Ustaz? Boleh Bu. Yang saya tanyakan, saya kan bendahara RT. Oh bendahara. Ini ada tetangga saya, kan istilahnya mau pinjam uang. Dari bendahara itu. Ya, Dari uang kas. dari uang kas RT. Tapi saya bilang kalau mau pinjam harus ada tanda tangan Pak RT-nya sama yang lainnya, sekretaris. Tapi dia tidak mau. Saya nggak kasih, tapi maafnya dia menyebarkan fitnah bahwa apa yang saya pakai semua, ada yang buat ini, buat beli ini, padahal saya itu kan amanah dari semua. Tidak boleh, dia menfitnah gitu loh. Jadi ini kemana-mana bilang ini itu, saya dengar dari yang sama saya bilang, orang itu bilang gini, saya klarifikasi ke rumahnya. Tapi dia tidak terima Pak Ustadz. Dia mencak-mencak, memang ini. mencak-mencak. Ya, mencak-mencak. Saya diusir dari rumahnya. Saya bilang kalau ada bukti monggo, padahal tidak ada bukti. Oke. Saya kasih buktinya Ya. gitu Pak Ustadz. Gimana Oke. mencikapinya. Kita paham. Ya. Ya. Oke Ibu, silakan dijawab Ibu. Itu namanya ngutangnya ngegas, bayarnya ngerem. Ya, ngutangnya ngegas, bayarnya gitu kan ngerem. Artinya saya mau tanya dulu, Ibu sebagai bendahara, sebenarnya orang kampung di situ dalam mufakat daripada RT RW boleh nggak orang ngutang dari bendahara? Boleh, asal izin dari RT, Pak RT sama sekretaris mengetahui yang di situ. Harus ada. Walaupun dia nggak naruh sumbangan, nggak naruh apa, dia boleh berhutang dari bendahara Boleh. tersebut. Saya tidak tahu. Artinya kalau memang itu diperbolehkan, maka surat menyurat yang Ibu minta tadi harus dia penuhi. Seandainya kata dia tidak penuhi, tidak boleh Ibu kasih. Iya, bisa cair, memang saya tidak gitu. boleh, Ya. memang saya tidak Dia nggak, kasih. jangan dicairkan uangnya. Iya. Nah, begini, Masya Allah ada orang yang ngutang itu niatnya nggak bayar. Nabi katakan orang yang ngutang niatnya nggak bayar maka hukumnya seperti maling. Orang ngutang niat nggak bayar maka kata Nabi fahuwa sarik. Maka dia seperti orang yang terkategori seperti orang yang maling. Jadi Ibu sudah benar, udah ngutang belum dia? Nggak dikasih. Nggak dikasih. Ya betul, berarti betul Ibu amanah la imana liman la amanalah. Tidak sempurna iman seseorang kalau tidak amanah. Apa yang dititipkan sama Ibu itu sudah bagus, amanah, Ibu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus tetapin surat menyurat. Kalau dia tidak mau penuhi itu, maka jangan dihutangkan. Masya Allah. Soalnya dia mau fitnah di mana-mana. Ya, gitu nah loh. sekarang gitu Bu, lihat yang ganteng dulu Bu. Nih sekarang masalahnya nih ibu ini difitnah. Iya, Yang gini ganteng aja. jawab, yang ganteng Sebenarnya jawab. gini,
Mohon maaf, di RT itu kan ada kantornya. Sebaiknya pasang papan pengumuman tentang keuangan kas. Kemudian, kalaupun kejadian seperti difitnah dan sebagainya, buat rapat RT. Setelah rapat RT, Pak RT yang paparkan. Uang itu dihadirkan di tempat itu bahwa ibu tidak menggunakan uang itu. Kemudian diserahkan kembali untuk dimasukkan di rekening. Atau perlihatkan di rekeningnya. Oke Bu? Ya alhamdulillah Aman. sudah selalu. Apa yang sudah ibu lakukan? Udah. Sudah. Omongan orang tidak bisa ditutupi. Iya. Salah, udah aman. Ya. Apa yang ibu lakukan sudah aman. Maaf saya ke soal Vita kemana-mana. Kalau dia Nggak ketemu usah. saya melengos gitu. usah, nggak usah. Saya gimana? Biarin aja menengos Bu, Biarin yang penting aja. dia gak dapat pinjaman. Iya tepuk tangan dong Bu, ini Masya Allah. Terima Oke, kasih, Pak Ustadz terima kasih banyak juga Ibu. Maulana. Ibu di Terima sini kasih. aja, jangan kemana-mana. Ya jangan deket-deket juga Bu, geser dikit lah Bu. Iya, makasih Kita banyak dapat Ustadz Maulana artis. semuanya, guru-guru kita, Habib Muhammad, Ustadz Syam dan juga Ustadz Hendra. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.